Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman sekalian, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa meneruskan kembali bahasan kita tentang masalah fikih ibadah, khususnya mengenai sholat. Pada bahasan yang sudah lalu, kita telah membahas beberapa hal tentang masalah sholat, dari mulai masalah takbir, kemudian juga masalah doa iftitah, juga kita telah membahas tentang masalah isti'adzah. Nah, untuk bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang masalah Al-Fatihah ya. Jadi bacaan Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada al-musi'u sholatuh, kepada orang yang sholatnya oleh Nabi dianggap tidak sah ya. Saat itu orang tersebut mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu. Rasulullah, demi diri engkau yang diutus oleh Allah dengan membawa kebenaran, saya tidak bisa melaksanakan sholat lebih baik dari apa yang tadi saya kerjakan. Oleh karena itu fa'anlimni, kata orang itu, Rasulullah ajarilah saya sholat yang baik, yang benar itu yang bagaimana. Nah, ternyata di antara ajaran Nabi kepada orang itu, Nabi mengatakan, idza qumta ilas sholah fa asbighil wudu thumma staqbilil qiblata fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi barangkali hadis Nabi atau sabda Nabi tadi kalau disalin dalam bahasa kita agar lebih mudah, Nabi menganjurkan kepada orang tersebut, lain kali jika engkau mau melaksanakan sholat maka sempurnakan dulu wudhu. Nah, setelah wudhumu sempurna, kemudian kau menghadap ke kiblat. Setelah kau menghadap ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Yang dimaksud takbir di situ tentu takbiratul ihram ya. Nah, setelah bertakbir kata Nabi apa? Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah olehmu matayassaro, apa yang mudah, ma'aka, yang kau hafal, minal Qur'an, dari ayat Al-Qur'an. Nah, kalau kita hanya memperhatikan lafaz itu, tentu kita akan berasumsi bahwa ya lafaz atau ayat yang mana saja yang kita hafal itu boleh kita baca. Tapi ternyata yang dimaksud dengan ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu bukan ayat yang mana saja, bukan surat yang mana saja. Tapi yang harus dibaca itu justru adalah surat Al-Fatihah. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau kita perhatikan pada riwayat lain disebutkan, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dengan sumber hadisnya itu melalui Rifa'ah bin Rafi. Dalam hadis tersebut diterangkan
Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u?" Nah, gitu lafadznya. "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya perbuat?" Faqala, kemudian Nabi menjawab, "Idza staqbaltal qiblata fakabbir." Jika kamu sudah menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian kamu bertakbir. Tsumma qra bi ummil qur'ani, kemudian bacalah Ummul Quran. Nah, jadi bacalah Ummul Quran. Yang dimaksud Ummul Quran tentu adalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi apa yang dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran." Nah, tentu bukan ayat mana saja, bukan surat mana saja. Tapi yang dimaksud itu adalah Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Lebih dari itu, kalau kita perhatikan di dalam riwayat lain, misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh yang lainnya dari Ubadah bin Somit, di situ disebutkan ada sabda Nabi yang menyebutkan, "La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi." La sholata, tidak ada sholat. Dalam arti la rok'ata, tidak ada hitungan rakaat di dalam sholat itu bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh orang yang sholat. Itu baik pada rakaat yang pertama ataupun pada rakaat-rakaat selanjutnya. Dan jika di dalam satu rakaat itu Fatihah tidak dibaca, maka salat itu dianggap tidak sah. Sebab la sholata. Dalam hal ini para ulama mengatakan la sholata itu dalam arti la sihata, jadi sholat itu dianggap tidak sah, ya, tidak sahih. Nah, lebih dari itu, pernyataan para ulama diantaranya yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal, ya, dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Ibnu Battal menyebutkan, "Faqalat ta'ifatun", sekelompok ulama berkata, "Wa yajibu 'alal mar'i", dan wajib atas seseorang, "fi kulli raq'atin", dalam setiap rakaat, "qira'ata fatihatil kitabi", membaca Al-Fatihah, "shallaha munfaridan aw ma'muman", apakah dia sholatnya itu sendiri munfarid, aw ma'muman, atau dia sebagai makmum, aw imaman, atau sebagai imam, bima yajharu fihil imamu aw yusiru, baik imam menjaharkan ataupun mensirkan. Dan ini dikatakan sebagai madhab Imam Al-Auza'i dan madhab Imam Asy-Syafi'i, juga madhab Imam Abu Thawr. Bahkan di sini disebutkan, kata Ibnu Battal, "Wa ila hadza asyara al-Bukhari fi qawlihi wujubul qiraah lil imami wal ma'mum." Imam Al-Bukhari mengisyaratkan, ya, bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah baik bagi imam ataupun bagi makmum. Itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi." Nah, sehingga lebih jelas lagi Imam Ibnu Battal menyebutkan itu, "Alal umumi illa an yusalliya khalfal imami fima yajharu fihil imam wa yasma'u qira'atahu fa innahu la yaqra'u liqaulihi ta'ala wa idza quri'al imamu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Nah, jadi kata Ibnu Battal,
sabda Rasulullah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu, ini pengertiannya secara umum. Apa maksud secara umum itu? Secara umum itu maksudnya baik pun imam ataupun makmum yang sholat itu wajib membaca Al-Fatihah, kecuali jika imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah. Kalau imam menjaharkan bacaan Al-Fatihah, maka makmum hendaknya menyimak, mendengar, memperhatikan bacaan imam. Hal ini berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, di mana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu, dan jika Al-Quran dibacakan, pastami'u lahu wa ansitu, maka perhatikanlah bacaan Al-Quran tersebut, wa ansitu, dan diamlah kalian. Nah, maksudnya ini di dalam sholat, yaitu ketika imam membaca jahar Al-Fatihah, maka makmum menyimak bacaan imam. Nah, kemudian keterangan-keterangan lain yang menjelaskan bahwa Fatihah itu wajib dibaca ya di setiap rakaat, diantaranya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan oleh Abi Qatadah, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatil Kitab, adalah Nabi senantiasa membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam keterangan lain. Dalam keterangan lain disebutkan tentang keharusan membaca surat Al-Fatihah. Nah, bahkan satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Fatihah, nah apakah kita itu harus membaca bismillah dulu? Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan pendapat para ulama, memang di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang menyebutkan bahwa bismillah itu tidak perlu dibaca, ada juga yang mengharuskan bismillah itu dibaca. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan keterangan ya, menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni misalkan, maka kita hendaknya ketika membaca Al-Fatihah itu bismillah itu harus dibaca. Nah, terlepas dari beberapa riwayat yang menerangkan bahwa ketika membaca Al-Fatihah itu bismillah tidak terdengar gitu. Kemudian tidak disebutkan, terlepas dari riwayat-riwayat itu. Coba kalau kita mengacu kepada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni tentang bagaimana seseorang membaca surat Al-Fatihah, maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu yang harus dibaca ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu. Misalkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, idza qara'tum alhamdulillah, jika kalian membaca alhamdulillah. Tentu yang dimaksud alhamdulillah di sini adalah surat Al-Fatihah yang diawali dengan alhamdulillah. Kata Nabi, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa? Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha.
Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Jadi induknya Al-Quran. Wa Ummul Kitab. Juga induknya Alkitab. Juga wasab'ul mathani. Dan Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Maksud sab'ul mathani itu sab'u artinya 7. Al-mathani artinya yang diulang-ulang. Jadi Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya diulang-ulang di dalam sholat pada setiap rakaat. Seperti yang tadi disebutkan. Sehingga akan dianggap tidak ada rakaat. Tidak sah dianggap satu rakaat jika Al-Fatihah tidak dibaca. Sebab tadi disebut bahwa Al-Fatihah itu Al-Mathani yang diulang-ulang. Dalam arti diulang wajib dibaca pada setiap rakaat. Nah kemudian juga wa bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ihdaha salah satu di antara ayatnya. Nah berdasarkan keterangan ini maka ketika kita membaca Al-Fatihah bacalah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti kemungkinan dibaca jahar atau kemungkinan dibaca sir, ya. Nah, kemudian di dalam riwayat lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di dalam riwayat lain pun disebutkan dari Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah itu ditanya tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Kata Ummu Salamah, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi itu kalau membaca surat Al-Fatihah itu memutuskan, memotong bacaannya satu ayat. Oh, jadi tidak diwasolkan 2 atau 3 ayat, tapi diwakofkan satu ayat. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya kata Ummu Salamah, Nabi itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan selanjutnya. Jadi tidak diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, tidak seperti itu. Tapi bacaannya itu yuqatti'u ayatan. Dan Ummu Salamah menyebutkan bahwa bacaan Nabi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari keterangan-keterangan dan hadis-hadis tersebut, maka kita ketika membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab, Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca. Nah, kemudian satu hal yang tidak boleh kita lupa, bahwa ketika kita sholat berjamaah dan kita menjadi makmum dan saat itu imam menjaharkan bacaannya, maka bagi makmum tidak perlu ikut membaca surat Al-Fatihah. Itu tidak perlu. Nah, kenapa? Lantaran di dalam riwayat, dalam riwayat lain disebutkan, di antaranya di dalam riwayat Ahmad, di dalam riwayat Abu Dawud, di dalam riwayat Ad-Daruqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan liyutamma, untuk diikuti. Jadi imam dijadikan untuk diikuti. Sehingga fa'idza kabbaro, jika imam bertakbir,
fakabbiru, kalian bertakbir. Jadi imam bertakbir, baru kita ikut bertakbir. Kita tidak boleh takbir lebih dulu dari imam. Tapi imam bertakbir, kemudian kita pun ikut bertakbir. Nah, kemudian wa idza qara'a, dan ketika imam itu qara'a, membaca surat secara jahar, nah kata Rasul bagaimana? Fa'ansitu, diamlah kalian. Jadi ketika imam membaca, kalian diam. Dalam arti tidak ikut membaca. Nah ini ketentuannya. Kecuali misalkan imam mensirkan bacaan. Kalau imam sir bacaannya, kita pun harus membaca secara sir. Tapi kalau imam menjaharkan bacaannya, maka kita harus mendengarkan, memperhatikan bacaan imam. Nah, suatu ketika pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membaca Al-Quran dalam sholat secara jahar. Para sahabat pun karena mereka memiliki anggapan tidak sah orang yang sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah, ketika Nabi membaca, para sahabat pun membaca. Maka setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, mengapa kalian yunaziuni, yunaziuni. Jadi menyelisihiku dengan sama-sama membaca Al-Quran. Itu. Kata Nabi, ini aku mali unazi'ul Qur'ana. Aku membaca Al-Quran. Kenapa aku dilawan dengan bacaan Al-Quranmu juga? Bukankah di dalam Al-Quran tadi disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bukankah Nabi juga mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Maka setelah Nabi mengatakan mali unazi'ul Qur'an, kenapa ketika aku dalam sholat membaca Al-Quran kalian melawanku dengan bacaan Al-Quran juga? Nah, maka setelah itu kata para sahabat, fantahan nasu anil qiraati wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yajharu bihi minal qiraah. Maka orang-orang tidak lagi mereka membaca Al-Quran itu ketika Nabi sholat yang menjaharkan bacaannya. Artinya ketika Nabi sholat jahar, para sahabat sebagai makmum di belakang mendengarkan, menyimak. Tapi ketika Nabi sir, maka para sahabat pun ikut sir membaca Al-Quran. Nah, ikhwatul iman sekalian, itulah bahasan kita tentang masalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib dibaca pada setiap rakaat, baik oleh imam ataupun oleh makmum. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka bismillah pun harus dibaca. Dan ketika sholat ya dilaksanakan secara berjamaah, kemudian imam menjaharkan bacaannya, maka makmum cukup menyimak bacaan imam dan diam, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, itulah bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.